Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 TT 4402. Di sini kami akan menjelaskan tentang tubes sistem komunikasi optik dengan berjudul link point to point gendangan ke lawang. Oke, untuk kelompok 10 sendiri beranggotakan Atala Faviano Vali dengan NIM 1101204214. Kemudian saya sendiri Farul Halim Jaka Kahayan dengan NIM 1101204414 dan Farhan Givari Aditya dengan NIM 1101204465. Oke, lanjut ke materi pertama itu apa itu fiber optik. Jadi fiber optik sendiri itu merupakan saluran transmisi atau kabel yang sangat halus atau bahkan lebih halus dari sehelai rambut yang dimana dia terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian untuk sumber cahaya sendiri itu di fiber optik sendiri terdapat dua sumber cahaya. Yang pertama itu adalah laser dan juga LED. Untuk kabel ini berdiameter lebih kurang dari 120 mikrometer dengan kecepatan transmisi optik yang sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Next. Untuk pemasangan kabel fiber optik dilakukan secara point to point. Point to point sendiri itu adalah arsitektur dengan dedicated fiber optik yang menghubungkan OLT dan yang berada di CO yang terkoneksi dengan ONT yang terdapat di terminal pelanggan. Untuk point to pointnya kami sendiri dari Telkom Gendangan ke Telkom Lawang itu ada kurang lebih itu 63 km. Ya, ini selanjutnya Oke, adalah map route dari Telkom Gedangan ke Telkom Lawang. Ini adalah contoh penerapan point to point dari Telkom Gedangan ke Telkom Lawang. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama pengerjaan tubes ini. Yang pertama itu ada link power budget. Link power budget sendiri adalah bertujuan untuk menghitung anggaran atau budget daya yang diperlukan receiver sehingga daya yang diterima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, untuk menghitung link power budget sendiri itu ada rumusnya, yaitu PR sama dengan PS dikurang AT. Nah, kita terlebih dahulu mencari AT-nya. Kita harus mencari AT-nya terlebih dahulu. Dan rumus AT-nya adalah sebagai berikut. 2 alfa C plus N alfa SP tambah alfa F kali L tambah MS. Dengan PS itu adalah daya optis dipancarkan dari sumber ujung fiber, PR adalah daya diterima detektor, AT adalah daman total, alpha C adalah loss connector, alpha SP adalah loss splice, alpha F adalah konstanta redaman fiber, L adalah panjang link, dan MS adalah margin system. Jika anggaran daya terpenuhi, jika daya diterima detektor lebih dari sama dengan sensitivitas penerima. Nah, ini adalah jika PR itu jika lebih dari sama dengan receiver sensitivity, maka link power budget terpenuhi. Next. Oke, selanjutnya ada rise time budget. Rise time budget ini digunakan untuk menentukan batas limit dispersi atau pelebaran pulsa yang terjadi pada slot optik. Nah, rise time budget ini adalah nama lain dari rise time sistem keseluruhan. Nah, ini ada rumus awalnya itu adalah TSCS sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N kali TI kuadrat. Nah, nanti TSCS ini menggunakan rumus sama dengan T TX kuadrat tambah akar dari TTX kuadrat tambah T mod kuadrat tambah TGVD kuadrat tambah TRX kuadrat. Di mana TI-nya adalah rise time contributor, TTX merupakan rise time sumber optik atau pemancar, TGVD merupakan rise time dispersi material fiber, T-mod adalah rise time dispersi modus fiber, TWG merupakan rise time dispersi pandu gelombang, dan TRX sendiri merupakan rise time detektor optik atau penerima. Next. Selanjutnya ada spesifik kabel dan laser. Nah, di sini untuk bitrate-nya sendiri itu adalah 2,5 Gbps. Lalu untuk jaraknya, tadi jarak dari Telkom Gedangan ke Telkom Lawang itu 64 km. Nah, ini ada spesifikasi dari laser diode-nya.
Untuk output power sendiri adalah 3 dBm, lalu untuk rise time-nya itu ada 35 PS, dan dispersion-nya itu adalah 3 PS per nm kilometer. Lalu spectral weight-nya 0,5 nm, lalu loss connector-nya itu 0,2 dB, dan loss join-nya itu adalah 0,1 dB. Dan loss fiber-nya itu adalah 0,2 dB per kilometer. Margin sistemnya 6 dB, receiver sensitivity-nya min 40 dBm, rest time-nya 35 PS, dan fiber length per drumnya 4 km. Next. Nah, ini adalah analisa LPB dan rest time budgetnya atau perhitungannya dari menggunakan fiber single mode. Nah, untuk perhitungan dari link power budgetnya sendiri, kita tentukan dulu berapa haspel atau berapa drum yang kita gunakan. Itu dengan menggunakan rumus itu tersebut didapatkan 16 haspel. Dan untuk NSP-nya itu kita cari dulu, dan didapatkan rumus tersebut adalah NSP sebesar 15. Lalu untuk redaman totalnya sendiri, kita cari terlebih dahulu, dan redaman total dengan rumus tersebut didapatkan 20,7 dB. Nah, ini untuk PR-nya. Tadi rumus yang saya paparkan di 2 slide sebelumnya, dan didapatkan PR sebesar min 17,7 dBm. Sehingga syarat syarat LPB terpenuhi jika PRX lebih dari sama dengan sensitivitas penerima. Dan di sini PRX sudah kita dapatkan min 17,7 dBm. Sehingga itu adalah lebih besar sama dengan min 40 dBm, sehingga syarat LPB itu terpenuhi. Lalu ada oke, kita bisa next. Oke, kita lanjut ke rise time budget, yaitu menghitung TB atau rise time bitrate. Di sini menghitung TB atau rise time bitrate, rumusnya adalah sebagai berikut. TB dengan rumus berikut didapatkan nilai sekitar 0,4 nanosecond. Lalu ketika menghitung rise time material, kita rumuskan yaitu Tmat dikali L kali A lambda, didapatkan Tmat adalah 96 PS. Lalu kita masuk ke tesis. Nah, tesis ini dengan rumus akar Tmat kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah TTX kuadrat didapatkan nilai yaitu 0,108000925888624 nanosecond. Selanjutnya, mode NRZ dan RZ. Apakah memenuhi? Oke, mari kita lihat di sini NRZ, yaitu NRZ adalah tesis kurang dari TB kurang dikali 70%. Nah, di sini ketika 0,108000925888624 ns yang terdiri dari tesis kurang dari 0,28 ns yaitu terpenuhi. Oke, maka mode RZ yaitu terpenuhi. Kita lanjut ke RZ. RZ di sini T-system kurang dari TB dikali 35%. Perbedaannya NRZ dan RZ di sini adalah ketika NRZ dikali 70% dan ketika RZ dikali 35%. Nah, didapatkan nilai 0,108000925888624 nanosecond kurang dari 0,14 second. Yang artinya mode RZ terpenuhi. Kita lanjut ke BOQ atau Bill of Quantity di sini. Oke. Di sini list materialnya yang pertama adalah pengadaan tiang besi 7 meter plus jasanya, dan jumlah materialnya adalah 1.240 piece. Harga satuannya 1.100.000 dan harga totalnya adalah 1.364 juta. Yang kedua adalah pemasangan kabel FO 24 core 2 km single mode plus jasa, didapatkan dua materialnya adalah 32, satuannya kilometer per haspel, harga satuannya adalah 8.750. Didapatkan harga totalnya adalah 280 juta. Lalu yang ketiga adalah pengadaan ODP 16 core plus jasa. Jumlah materialnya adalah 630
dan satuannya adalah piece. Harga satuannya adalah 720 dengan harga total 453.600.000. Yang keempat adalah pengadaan ODC 32 plus jasa plus akuisisi lahan dengan jumlah material 18 satuan piece. Harga satuannya adalah 7.200.000 dengan harga total adalah 129.600.000. Yang kelima adalah pasir splitter ODP 1/16 plus jasa. Jumlah materialnya adalah 1.260 dengan satuan piece. Harga satuannya di sini adalah 625.000 dengan harga total adalah 393.750.000. Dan yang keenam adalah pasif splitter ODC 1/32 plus jasa. Di sini jumlah materialnya adalah 18, satuannya adalah piece. Dengan harga satuan di sini adalah 2.195.000 dengan harga total 39.951.000. Dan yang ketujuh adalah giant closure 24 core dan jumlah materialnya adalah 25, satuannya piece dengan harga satuan adalah 275.000 dengan harga total adalah 6.875.000. Dengan harga total yang kami dapat adalah 2.667.776.000 rupiah. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah pada perancangan link point to point kali ini, kami mengambil sebuah objek dari STO Gedangan ke STO Lawang dengan jarak 63,3 km atau bisa disebut 64 km. Ketika dilakukan perhitungan link power budget, maka didapatkan syarat LPB terpenuhi. Karena PR kurang dari sama dengan sensitivitas penerima yaitu sebesar minus 17,7 dBm. Serta ketika dilakukan perhitungan rise time budget, maka didapatkan syarat model RZ dan NRZ terpenuhi. Karena nilai T-system kurang dari NRZ dan T-system kurang dari RZ. Dengan nilai yang didapatkan adalah 0,1080092588624 nanosecond. Kurang dari 0,28 N, yaitu bisa disebut NRZ, dan 0,1080092588624 nanosecond kurang dari 0,14 yang berarti RZ. Oke, sekian dari presentasi kami untuk tugas besar dari matkul sistem komunikasi optik. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.